Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi kami, yaitu pemrosesan informasi untuk mata kuliah Psikologi Pendidikan yang diampu oleh Ibu dosen Dwi Reski Anandari Sulaiman, SPSI, MSI. Sebelum masuk ke pembahasan, saya ingin memperkenalkan teman-teman kelompok saya, yaitu yang pertama saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Nurreza Kumar Rusdianto, kemudian ada Ailakun Atifah dan Agil. Nah, dalam presentasi ini kami akan membahas pemrosesan informasi strategi pembelajaran yang berbasis teori tersebut, serta contoh penerapan dalam pendidikan. Langsung saja ke materinya. Nah, psikologi pendidikan mempelajari perilaku belajar peserta didik serta penerapan prinsip psikologi dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran. Salah satu teori pentingnya adalah teori pemrosesan informasi yang memandang belajar sebagai pemrosesan kognitif ketika individu menerima, mengelola, menyimpan dan mengambil kembali informasi melalui tahapan sensori register, short term memory, dan long term memory. Peran guru tidak hanya menyampaikan materi tetapi juga merancang strategi agar strategi seperti advanced organizer, PQ4R, mind mapping, elaborasi, dan retrieval practice terbukti efektif meningkatkan retensi pemahaman serta mendukung pengembangan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah siswa. Kemudian adapun rumusan masalahnya, yaitu yang pertama, bagaimana prinsip-prinsip utama teori pemrosesan informasi dapat dijadikan dasar dalam merancang strategi pembelajaran. Kemudian apa saja bentuk strategi pembelajaran yang relevan dengan pendekatan pemrosesan informasi seperti advanced organizer, PQ4R, dan mind mapping. Kemudian bagaimana efektivitas strategi pembelajaran berbasis pemrosesan informasi dalam meningkatkan pemahaman retensi belajar peserta didik. Kemudian apa sih tantangan keterbatasan yang dapat dihadapi dalam penerapan strategi pembelajaran berbasis pemrosesan informasi di kelas. Kemudian tujuannya yaitu menjelaskan prinsip-prinsip utama teori pemrosesan informasi sebagai landasan strategi pembelajaran. Kemudian mengidentifikasi dan mendeskripsikan berbagai strategi pembelajaran berbasis pemrosesan informasi. Kemudian menganalisis efektivitas strategi pembelajaran berbasis pemrosesan informasi dalam meningkatkan pemahaman dan daya ingat peserta didik. Kemudian mengungkapkan tantangan serta keterbatasan penerapan strategi dalam praktik pembelajaran. Selanjutnya manfaat penulisan, yaitu bagi siswa. Manfaat bagi siswa itu menambah wawasan mengenai teori pemrosesan informasi serta penerapan strategi pembelajaran yang dapat meningkatkan efektivitas belajar. Kemudian bagi guru dan calon pendidik, yaitu memberikan panduan dalam memilih dan menerapkan strategi pembelajaran berbasis pemrosesan informasi untuk meningkatkan retensi pemahaman serta keterampilan berpikir kritis peserta didik. Kemudian bagi peneliti, ini menjadi referensi awal untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait efektivitas strategi pembelajaran berbasis pemrosesan informasi pada berbagai jenjang dan mata pelajaran. Baik, di sini saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan definisi. Definisi dari teori pemrosesan informasi adalah cabang psikologi yang memandang belajar sebagai proses mental aktif. Jadi bukan sekedar stimulus dan respon seperti dalam teori behaviorisme, yang mana menurut Atkinson dan Sheriff pada tahun 1968, manusia dianalogikan seperti komputer yang menerima input,
memproses, menyimpan, dan mengeluarkan kembali informasi. Keberhasilan belajar bergantung pada perhatian, pengkodean, penyimpanan, dan pemanggilan kembali informasi agar masuk ke memori jangka panjang. Jadi dalam pendidikan, teori ini relevan karena menjelaskan perbedaan kemampuan siswa dalam mengingat materi, serta menekankan pentingnya strategi guru untuk membantu siswa fokus, yang menghubungkan pengetahuan baru dengan yang lama dan memperkuat daya ingat melalui latihan serta umpan balik. Berikutnya yaitu tokoh utama dalam teori ini. Yang pertama yaitu Atkinson dan Sheriff pada tahun 1968 yang mengemukakan multi-store model of memory yang menjelaskan alur informasi mulai dari sensory register, short term memory hingga long term memory. Yang berikutnya yaitu Gregg dan Lockhart pada 1972 yang menyumbangkan teori level of processing yang menekankan bahwa kualitas pemrosesan informasi menentukan kekuatan memori. Tokoh berikutnya yaitu Robert N. Gaffney yang mengintegrasikan teori pemrosesan informasi dan praktik pendidikan melalui condition of learning. Tokoh berikutnya yaitu Kolbiah dan Purnaminatha pada tahun 2022 yang menambahkan perspektif neuroscience dalam memahami teori ini. Neuroscience menjelaskan bahwa otak memiliki mekanisme biologis yang selaras dengan prinsip-prinsip pemrosesan informasi. Poin berikutnya yaitu konsep inti. Jadi konsep inti dari teori ini adalah sensory register. Yang pertama, informasi dari lingkungan diterima pada panca indera bertahan sangat singkat dan perhatian menentukan lanjut atau hilangnya informasi ini. Berikutnya itu short term memory atau yang mana kapasitas memori dalam jangka waktu yang pendek dengan kapasitas terbatas, kurang lebih 7 item yang mudah hilang tanpa pengulangan, bisa diperluas dengan chunking. Berikutnya itu long term memory yang mana penyimpanan permanen dengan kapasitas besar, fakta, konsep, pengalaman, tapi sering dilakukan pengulangan untuk bisa diakses kembali. Berikutnya encoding dan retrieval, proses memasukkan informasi ke LTM dan memanggilnya kembali, yang dipermudah dengan elaborasi, asosiasi atau peta konsep. Berikutnya elaborasi dan organisasi yang menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan lama dan menyusun materi secara terstruktur, misalnya advanced organizer. Berikutnya prinsip-prinsip belajar. Prinsip-prinsip dari teori ini yang mana yaitu adalah yang pertama, perhatian, informasi diproses jika siswa fokus, yang mana diperlukan juga guru untuk menciptakan suasana yang memancing fokus siswa. Berikutnya yaitu pengulangan. Informasi yang sering diulang lebih mudah masuk ke memori jangka panjang. Berikutnya elaborasi dan keterkaitan konteks, yang mana menghubungkan materi dengan pengalaman nyata membuatnya lebih mudah untuk dipahami. Berikutnya umpan balik atau feedback. Koreksi atau respon segera memperkuat retensi dan mencegah miskonsepsi. Berikutnya penelitian yang relevan. Penelitian pertama ditulis oleh Alia et al. Pada 2023 yang membahas fase pembelajaran Gaffney di SD, meningkatkan perhatian dan memori dan motivasi siswa. Penelitian berikutnya yaitu Sulfa dan Mukhoyaro pada 2022 yang mana penerapan teori dalam PAI membuat siswa lebih aktif, cepat memahami konsep dan belajar meningkat. Berikutnya pada tahun 2022 yang ditulis oleh Suryana menjelaskan implementasi teori melalui strategi inquiry, problem solving, dan penggunaan organizer. Jurnal selanjutnya itu Kolbiah dan Purnaminati pada Manita pada tahun 2022 yang mana integrasi neuroscience menunjukkan motivasi, perhatian, dan feedback mendukung retensi memori jangka panjang. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis teori. Yang pertama, kelebihan. 1. Menjelaskan proses kognitif internal, bukan hanya stimulus respon. Yang kedua, relevan dengan strategi pembelajaran modern, PQ4R, mind mapping, advanced organizer. Yang ketiga, mendukung keterampilan berpikir kritis dan tingkat tinggi. Dan yang terakhir, diperkuat temuan neuroscience, peran hipokampus dalam memori. Yang kedua, kelemahan. 1. Kurang memperhatikan aspek efektif dan sosial. Yang kedua, proses internal abstrak sulit diukur secara langsung. Dan yang terakhir, dipengaruhi faktor eksternal seperti kelelahan dan motivasi.
Ketiga, perbandingan dengan teori lain. Yang pertama, behaviorisme, kuat di pembiasaan, lemah di aspek internal. Yang kedua, konstruktivisme, menekankan kolaborasi sosial, kurang sistem atis sosial memori. Yang ketiga, humanistik, fokus pada motivasi dan nilai pribadi, bukan mekanisme teknis belajar. Baik, selanjutnya yaitu penerapan dalam pendidikan. Teori pemrosesan informasi melahirkan berbagai strategi untuk memaksimalkan fungsi memori siswa. Di antaranya, yang pertama, Advanced Organizer, memberi kerangka konseptual sebelum materi baru agar informasi mudah ditempatkan dalam pengetahuan lama. Yang kedua, PQ4R, Preview, Question, Read, Reflect, Rekit, dan Review. Strategi membaca terstruktur yang memperkuat encoding dan retensi. Yang ketiga, Mind Mapping atau Graphic Organizer, membantu mengorganisasi informasi secara visual dan memudahkan pemahaman. Yang keempat, elaborasi dan analogi, mengaitkan materi dengan pengalaman nyata agar lebih bermakna. Yang kelima atau yang terakhir, latihan dan umpan balik, pengulangan melalui kuis, diskusi, ditambah feedback guru memperkuat retensi dan keaktifan siswa. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Teori pemrosesan informasi menekankan proses internal individu dalam menerima, mengolah, menyimpan, dan mengambil kembali informasi. Keberhasilan belajar tidak hanya bergantung pada penyampaian guru, tetapi juga pada bagaimana siswa memproses informasi melalui memori jangka pendek dan panjang. Strategi seperti Advanced Organizer, PQ4R, Mind Mapping, elaborasi, serta latihan dengan umpan balik terbukti efektif meningkatkan pemahaman, retensi, dan keterampilan berpikir kritis siswa. Meski masih memiliki keterbatasan, teori ini relevan dengan praktik pembelajaran modern dan didukung penelitian dan yang menunjukkan peningkatan motivasi, partisipasi, dan hasil belajar. Oleh karena itu, strategi berbasis pemrosesan informasi layak dijadikan acuan dalam merancang pembelajaran yang efektif di era informasi. Baik, selanjutnya yaitu saran. Yang pertama, guru dan calon pendidik lebih kreatif merancang pembelajaran dengan strategi pemrosesan informasi, misalnya peta konsep, pertanyaan reflektif, dan kuis singkat. Yang kedua, mahasiswa dan peserta didik melatih belajar mandiri dengan membuat rangkuman, mind mapping, dan self-testing untuk memperkuat retrieval. Yang ketiga, peneliti mengkaji lebih lanjut efektivitas strategi ini bila dipadukan dengan pendekatan lain seperti kolaboratif, learning, atau teknologi digital. Baiklah, itulah tadi materi yang sempat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.